Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas R7 EBK dengan NPM 2021 01500354. Di sini saya sebagai konselor dan ini sebagai klien yang bernama Siti Sania, biasa dipanggil Caca. Nah, jadi kami berdua ingin mempraktikkan sebuah tugas dari mata kuliah konseling traumatik yang dimana kita membuat konseling atau pendekatan yang menggunakan EFT yang dimana kita membuat atau mempraktikkan video yang menggunakan teknik EFT ini atau emotional freedom teknik yaitu yang artinya kayak terapi alternatif yang umumnya dilakukan untuk mengatasi tekanan emosional. Jadi terapi EFT ini populer dipraktikkan banyak orang karena caranya itu sangat mudah dan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi dilihat dan disimak video yang kami praktikkan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Sinian dikit. Kenalin dulu. Nah, sebelumnya apa kabarnya hari ini Caca? Baik. Kesini Caca sama siapa? Teman. Tahu nggak Caca kesini mau ngapain sebenarnya? Oh, sesi konseling. Iya. Jadi sebelum kita memulai ranah ke sesi konseling, jadi ibu sini akan menceritakan atau menjelaskan apa itu asas-asas yang terjadi yang ada pada konseling. Jadi ada asas kesukarelaan di mana Caca itu rela menceritakan masalah apa yang Caca lakukan. Jadi ada asas kesukarelaan yang dimana Caca rela dalam berbagi cerita atau masalah ke ibu. Terus ada asas kerahasiaan yang dimana Caca bercerita akan terjaga rahasianya, nggak bakal tersebar kemanapun. Dan ada asas kenormatifan yang dimana Caca harus mengikuti aturan yang ada. Jadi sebelum ke sesi selanjutnya, apa Caca mengerti yang ibu jelaskan atas asas tersebut? Mengerti. Dan siap untuk konseling? Siap. Oke. Jadi konseling EFT ya kita. Gimana ya enaknya? Jadi EFT itu atau Emotional Freedom Technique merupakan teknik terapi psikologi yang sering digunakan dalam konseling untuk membantu mengurangi rasa trauma atau stres atau emosional. Jadi membantu rasa kecemasannya, kayak perasaan negatifnya itu seperti apa. Jadi EFT ini dikenal sebagai teknik tapping, kita pegang-pegang gitu loh, karena melibatkan penekanan ringan atau tukan dengan ujung jari di titik tertentu pada tubuh yang sering disebut sebagai titik meridian. Nah, jadi itu berasal dari beberapa energi pokok yang ada di diri kita. Tujuan EFT itu mengurangi emosi negatif, kayak merasa kecemasan gitu loh, kayak stres, rasa takut, terus memproses pengalaman traumatis, kayak misalkan membantu klien atau membantu Caca untuk menghadapi dan mengurangi dampak negatif kayak cemas, trauma gitu loh dari masa lalu atau masa yang sebelum-sebelumnya Caca rasain. Terus yang ketiga ada tujuan EFT-nya meningkatkan keseimbangan emosional. Jadi membantu individu atau Caca sendiri lebih rasa rileks gitu loh, damai perasaannya. Terus ada mengubah pola pikiran negatif jadi positif, kayak ngatasin keyakinan atau pemikiran yang membatasi Caca itu seperti apa. Nah, terus ada kayak dalam EFT itu ada prinsip-prinsip kayak Caca harus hubungan pikiran dan tubuh tuh harus sejajar gitu loh. Ngerti gak? Ngerti. Harus spontan apa tuh sama, kayak perasaan Caca gimana, kayak asumsi Caca tuh bawa emosi yang negatif yang disebabkan
oleh gangguan sistem energi tubuh Caca tuh kayak ketukan di titik-titik tertentu, titik meridian Caca tuh dapat membantu mengembalikan keseimbangan energi. Terus ada teknik tapping. Tapping tuh kayak kita pegang-pegang seluruh tubuh sebagian kita nih, pegangin Caca. Nah, dengan mengetuk ringan di titik meridian tersebut, kita harus fokus tapi ya, kayak perasaan Caca atau masalah Caca tuh spesifik kayak gimana individunya dapat melepaskan emosi negatifnya tersimpan dalam tubuh. Terus kayak ada langkah-langkah EFT itu kayak kita harus identifikasi masalah dulu. Caca tuh masalahnya seperti apa. Jadi Caca diajak untuk mengenali masalah Caca tuh spesifiknya seperti apa yang ingin Caca ceritain ke ibu. Misalnya dari rasa takut, trauma, stres. Jadi tuh fokus pada satu masalah aja. Terus ada menilai intensitas emosi, terus ada pernyataan setup. Itu setup itu kayak mengulang pernyataan yang Caca alami seperti apa. Nah, ini yang harus Caca pahamin, kayak titik-titik meridiannya. Jadi kalau tapping ada di bagian ujung alis, samping mata, terus ada di bawah mata, bawah hidung, dagu, tulang selangka, bawah ketiak, atas kepala. Itu ada 7 ketukan tapping yang harus Caca ketahui ketika Caca melakukan konseling EFT. Jadi gimana? Caca mengerti apa yang ibu jelaskan? Mengerti. Ya, baik. Oh iya, dari yang tadi ibu jelaskan, ibu mau dengar cerita masalah apa yang Caca alami. Jadi tuh ibu merasa betul ibu denger yang Caca alami itu kayak Caca takut kalau harus presentasi di depan kelas ya. Ya aku takut banget. Aku nggak suka kalau aku dilihat orang banyak. dan banyak, terus aku juga takut salah ngomong. Oh iya, baik, makasih banget Caca udah cerita. Jadi tuh perasaan itu wajar kok, maju ke depan presentasi apalagi dilihat orang banyak. Jadi kan kayak Caca merasakan apa yang Caca rasain gitu loh. Jadi hari ini ibu mau mengajarkan teknik EFT yang sederhana, yang dimana tuh bisa membantu Caca agar lebih tenang lagi untuk pada saat presentasi di depan kelas. Nah itu namanya tuh kan teknik EFT atau emotional freedom technique. Jadi tuh kita coba bareng-bareng ya kalau misalnya Caca supaya aman, tenang gitu, mau? Oke, jadi oke, baik. Jadi selanjutnya tuh gimana sih, coba apa yang Caca pikirkan ketika presentasi di kelas di depan? Apa yang Caca rasakan di tubuh Caca sekarang tuh gimana? Perut saya merasa mual dan jantung saya berdetak kencang. Kalau Caca mau bernilai 0 sampai 10, berapa rasa takutnya? 9. Oke, 9 ya. Mari kita coba menurunkannya sama-sama ya, supaya nggak takut lagi. Oke, yang pertama kita akan membuat pernyataan setup. Jadi Caca ikutin ibu ya, ketika Caca ngetuk bagian sisi tangan ini. Jadi Caca tuh berkata atau bilang atau ngomong kayak, meskipun aku merasa takut presentasi di depan kelas, aku tetap anak yang hebat dan berani. Oke, bisa? Ayo ikut. Nah, tangannya gimana? Gini. Meskipun aku merasa takut presentasi di depan kelas, aku tetap anak hebat dan pemberani. Coba sisinya coba kita kerjain lagi, sisi tangannya. Oke, baik. Walaupun begitu, Caca akan tetap berani kan maju ke depan untuk presentasi. Nah, udah bisa kan nanti yang tadi yang tahap itu. Nah, bagus banget gitu loh tahap setupnya. Jadi sekarang ke tappingnya. Sekarang kita coba Caca ngetuk beberapa titik di tubuh Caca. Jadi sambil menunjukkan rasa takut itu seperti apa supaya hilang. Jadi ikutin ibu ya. Pertama di ujung alis. Caca bilang, aku takut presentasi di depan kelas.
Aku takut presentasi di depan kelas. Sambil mata, aku takut salah ngomong. Aku takut salah ngomong. Di bawah mata, jantungku berdetak lebih kencang. Jantungku berdetak lebih kencang. Nah, bawah hidung, aku takut dilihat semua orang. Aku takut dilihat semua orang. Debu, rasanya menakutkan. Rasanya menakutkan. Tulang selangka, aku takut tidak bisa Aku takut tidak bisa melakukannya. Nah, di bawah ketiaknya, aku takut merasa tidak nyaman. Aku takut merasa tidak nyaman. Atas kepala, aku takut tapi aku mau belajar mengatasinya. Aku takut tapi aku tetap ingin Belajar mengatasinya. mengatasinya. Ya. Jadi Caca ikutin proses tapping itu selama 2 atau 3 putaran. Jadi tuh tadi kan ada 8 tahapan ya. Ujung alis, samping mata, bawah hidung, dagu, tulang selangka, bawah ketiak, dan atas kepala. Coba kita ulang lagi. Oke. Ayo ikutin ibu lagi. Ujung alis, aku takut presentasi di depan kelas. Aku takut presentasi di depan kelas. Samping mata, aku takut salah ngomong. Aku takut salah ngomong. Bawah mata, aku takut dilihat semua orang. Aku takut dilihat semua orang. Dagu, rasanya menakutkan. Rasanya menakutkan. Atas apa tuh tulang selangkanya, aku takut tidak bisa melakukannya. Aku takut tidak bisa melakukannya. Bawah ketiak, aku merasa tidak nyaman. Aku merasa tidak nyaman. Atas kepala, aku takut tapi aku mau mengatasinya. Aku takut tapi aku ingin mengatasinya. Nah, jadi Caca ikutin atau Caca ulangi setiap harinya ketika Caca takut atau udah rasa trauma gitu ya. Jadi Caca ngerti apa itu EFT yang sebenarnya, karena proses EFT itu ada di diri Caca sendiri. Itu EFT sebenarnya mudah dilakukan sendiri. Jadi setelah melakukan sesi tapping, apa yang secara rasakan saat ini? Kalau kita kembali ke skala 0 sampai 10, rasa takut Caca sekarang tuh seperti apa? Di angka berapa selain 9 tadi tuh? 4 sudah tidak seburuk tadi. Oke. Keren loh itu. Jadi artinya sudah lebih baik lagi. 1 sampai 5 poinnya. Jadi kita coba 1 putaran lagi. Kalau kamu mau supaya rasa takutnya makin berkurang, di atas yang bagian tadi kita ulang sesi tapping yang tadi. Caca udah keren, udah hebat, udah bisa menetralisir rasa takut dan cemasnya, traumanya. Jadi untuk lebih semangat lagi, coba kita ulang lagi di ujung alisnya, coba tapping lagi. Aku takut presentasi di depan kelas. Aku takut presentasi di depan kelas. Bagus. Samping mata, aku takut salah ngomong. Aku takut salah ngomong. Bawah mata, jantungku berdetak kencang. Jantungku berdetak kencang. Bawah hidung, aku takut dilihat semua orang. Aku takut dilihat semua orang. Dagu, rasanya menakutkan. Rasanya menakutkan. Tulang selangka, aku takut tidak bisa melakukannya. Aku takut tidak bisa melakukannya. Aku takut tidak bisa melakukannya. Bawah ketiak, aku merasa tidak nyaman. Aku merasa tidak nyaman. Atas kepala, aku takut tapi aku mau belajar mengatasinya. Aku takut tapi aku belajar untuk mengatasinya. Ya, bagus. Jadi sudah lebih baik lagi kan sekarang. Nah, ingat ya, kapanpun Caca merasa takut, Caca bisa cobain teknik itu sendiri. Ada 8 teknik kan, tappingnya itu Caca pasti mudah ngerti, dari mata, hidung, alis, mulut, dagu, selangkanya, ketiaknya, kepalanya. Jadi tinggal ketuk-ketuk titik-titik dan tadi yang Caca sebutin, yang ibu sebutin, sambil bilang ke diri sendiri hal-hal yang positif. Jadi tuh ketika Caca takut, kata-kata yang tadi Caca ubah gitu loh. Aku berani siap presentasi di depan kelas. Aku tidak takut presentasi di depan kelas. Aku bisa presentasi di depan kelas. Jadi ketika Caca maju ke depan kelas, kayak menceritakan apa yang Caca lakukan kepada teman-teman, kepada guru. Jadi Caca ubah kata-katanya. Aku siap, aku bisa, aku berani. Kalau Caca takut,
pikiran Caca juga bakal kebawa takut. Jadi kayak ada emosionalnya atau traumanya, Caca pasti bakal kepikiran itu. Kayak hawa negatif bakalan menerus negatif, jadi pikiran tuh harus positif. Caca tuh anak yang hebat, jadi bisa menghadapi tantangan ini. Apa ada yang perlu diceritakan lagi atau udah atau gimana? Gak usah. Apa mau coba lagi nanti di rumah sendiri? Ya. Kalau begitu Caca hari ini keren, bisa mengikuti apa yang ibu suruh atau ibu ajarkan. Jadi Caca sudah merasa lebih enakan lagi dari konseling teknik EFT ini. Ataupun nanti Caca melakukan sendiri di rumah, Caca pasti bisa. Kalau Caca butuh bantuan ibu, bisa panggil ibu untuk melakukan menetralisir lagi EFT-nya seperti apa, tapping-tappingnya seperti apa. Jadi jangan takut dalam presentasi di kelas. Jadi semua teman-teman anggap aja itu patung, gak ada orang. Jadi Caca harus berani maju ke depan menjelaskannya. Oke, baik. Dari sesi konseling ini apa yang Caca ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Sudah, oke. Mari untuk saat ini ibu tutup konselingnya. Mohon maaf apabila ada salah ketika membantu Caca untuk proses menetralisir keadaan. Jadi kalau Caca butuh bantuan bisa telepon ibu lagi atau panggil ibu lagi. Mohon maaf untuk sesi konseling saat ini, bisa dilanjutkan nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.